Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Haryasih, mahasiswi Teknik Informatika Unindra dengan NPM 2021 43500-759. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan program sistem pendukung keputusan pemberian kredit pada Koperasi Karya Bakti berbasis Java NetBeans dengan menggunakan metode AHP. Berikut untuk awalnya, kita menjalankan sebuah program dari From Login terlebih dahulu. Kita klik Run, dan berikut untuk tampilan programnya, login dari SPK pemberian kredit Koperasi Karya Bakti. Sebelum untuk memulai menjalankan programnya, di sini saya akan mengklik login dengan menginput username dan password. Untuk username dan password sendiri, saya beri kode admin. Lalu klik masuk dan akan muncul tampilan selamat datang admin. Dan berikut juga tampilan untuk sebuah beranda atau home system penuh pendukung keputusan pemberian kredit menggunakan metode AHP Koperasi Karya Bakti. Sebelum memulainya, di sini saya akan menginput sebuah alternatif atau sebuah data nama yang akan kita hitung dari pemberiannya, diakses atau tidaknya. Di sini saya beri nama lengkap. Baik. Seperti contoh Irma, dan untuk tanggal lahir saya rubah di tahun 2000. Kemudian untuk jenis kelamin saya input perempuan. Dan untuk alamat saya beri alamat pada lokasi Kramat Jati. Lalu kita klik di sini dan akan muncul message data berhasil disimpan. Klik OK dan mode data sendiri akan muncul pada tampilan paling bawah. Untuk merubahnya kita perlu klik table terlebih dahulu dan akan muncul pada setiap opsi text field atau isiannya. Formulirnya kita ubah menjadi alamatnya menjadi lokasi Kampung Gedong misalnya. Baik. Lalu kita klik ubah dan data berhasil dirubah. Yang tadinya kita lihat sebelumnya Kramat Jati, lalu akan berubah menjadi Kampung Gedong. Untuk menghapus data kita perlu klik kembali table yang ada di sini yang akan kita pilih, lalu klik hapus. Datanya yang akan dihapus otomatis selanjutnya untuk tampilan bobot kriteria. Berikutnya untuk tampilan di sini saya akan menampilkan dari bobot kriteria dan bobot sebelum kita memulai penilaian. Di sini ada nilai 1, 3, 5, 7, 9. Dan jika dijelaskan di sini sama pentingnya, sedikit lebih penting, sangat penting, mutlak lebih penting. Untuk nilai-nilai berikut dan untuk nilainya antara dua pendapat yang berdampingan, maksudnya dari antara 1 sampai 9 di sini diambil angka tengahnya untuk nilai antaranya, lalu untuk kebalikannya nilai-nilai tengah jika elemen memiliki salah satu angka di atas. Ketika dibandingkan elemen J, maka J memiliki kebalikan ketika dibandingkan dengan elemen I. Dan itu untuk penilaian kriterianya. Di sini sebelum kita mengisi, kita masukkan dulu tahun yang akan kita nilai atau sebuah periode. Di sini saya input angka 2026 untuk tahun depan, dan untuk perbandingan di sini penghasilan tetap dibandingkan dengan pinjaman. Di sini saya input yang ketiga penghasilan tetap jumlah tanggungan. Di sini saya input angka 5, penghasilan tetap dan jaminan. Di sini saya input angka 7. Penghasilan tetap dan kedisiplinan di sini saya input angka 9. Dan selanjutnya untuk kriteria berikutnya, reward peminjaman dan jumlah tanggungan. Di sini saya input angka 3. Reward peminjaman di antara penjaminan
perbandingan saya input 5, reward peminjaman dan kedisiplinan di sini saya input 7, jumlah tanggungan dan jaminan saya input 3, jumlah tanggungan dan kedisiplinan saya input 5, jaminan dan kedisiplinan saya input 3, dan untuk hasilnya di sini sudah muncul. Lalu untuk menghasilkan kebalikannya di sini kita perlu klik pada setiap tabel yang ada berikut hasilnya perbandingan kebalikannya. Jika sudah muncul tabel semua, di sini kita menjumlahkan dari setiap kolom yang ada. Dari kolom K1 sampai K5 dan berikut untuk hasilnya ketika dijumlahkannya dan selanjutnya di sini saya akan menghitung nilai Egon. Nilai Egon di sini di mana dari penghitungan itu pada tabel K1 banding K1 akan dibandingkan, lalu berikutnya 0,3. Baik, dan berikutnya seterusnya jika dihasilkan Egennya akan seperti ini. Kemudian untuk jumlahnya kita ambil dari kiri ke kanan dijumlahkannya dan akan muncul pada setiap kotak tabel pada kolom jumlah. Dan ini ketika dijumlahkan, kemudian untuk rata-ratanya nilai jumlahnya dibagi dengan jumlah kriteria yang ada. Jadi contoh 2, 5, 1, 4. Di sini dibandingkan kriteria yang ada adalah 5. Jadi 2, 5, 1, 4. Dibagi 5 dan hasilnya akan muncul di kolom rata-rata. Di sini dan berikut saya klik rata-rata dan akan muncul semuanya. Kemudian untuk jumlahnya di sini saya akan menampilkan jumlah dari rata-rata lalu kita hasilkan apabila hasilnya salah satu itu adalah koefisien yang sempurna pada tidak tahu atau tidak sesuai. Angka sesuai itu tidak pasti, maksudnya tidak koefisien. Untuk nilai hasilnya dan berikut nilai jumlah 1. Baik. Lalu kita simpan dan berhasil disimpan.
Baik, cukup sampai di sini penjelasan simulasi program tentang tugas akhir yang saya kerjakan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.